Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, di mana berkat limpahan taufik dan hidayahnya lah kita semua pada hari ini dapat apel setiap Senin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Khalifah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang suka mendengarkan dan turun langsung ke masyarakat. Suatu ketika beliau ingin keliling karena tidak hanya ingin mendengar laporan-laporan yang baik dari stafnya, dari bawahannya. Suatu saat beliau keliling ditemani seorang staf, Zaid namanya, melihat kondisi Madinah waktu itu. Keliling beliau belusukan, kelihatan beberapa sudut Madinah kelihatan bagus, masyarakatnya juga bagus. Tapi di suatu pojokan beliau melihat rumah gubuk kecil di mana seorang ibu dengan mungkin kelihatan dari luar ya, mungkin memasak, sementara anak-anak di sekitarnya, anak-anaknya menangis. Lalu Khalifah Umar mendatangi dan bertanya, kenapa ibu menangis anak-anaknya? Sang ibu ini tidak tahu bahwa yang berkeliling itu adalah presidennya. Karena zaman dulu kan tidak ada medsos, TV tidak ada, hanya mendengar aja bahwa khalifah tuh kayak gini. Jadi kita melihat wajahnya juga pernah. Apa kata sang ibu? Wahai bapak, pemimpin kami itu zalim. Khalifah Umar itu kejam. Kami dibiarkan kelaparan. Saya menanak nasi ini seolah-olah memasak air panas, seolah-olah memasak makanan supaya anak saya senang, padahal yang saya masak tidak ada hanya air. Lalu sang Khalifah Umar memerintahkan, ayo kita kembali ke Baitul Mal. Di riwayat lain beliau mencari sebuah toko untuk membeli sembako buat ibu dan anak-anak ini. Dan beliau yang memanggul sendiri. Sampai stafnya, biar saya yang bawa Khalifah. Kata Umar, jangan, karena saya takut jikalau kepemimpinan saya tidak adil, karena masih ada masyarakat yang kelaparan. Lalu beliau memanggul sendiri ke hadapan sang ibu dan anak-anak ini. Kemudian tidak hanya sampai di situ, beliau pun ikut memasakkan makanan buat keluarga ini, yang kebetulan mungkin bapaknya tidak ada. Senang, Anda lebih baik dari khalifah kami, padahal yang memasakkan dan memanggul tadi adalah khalifahnya sendiri. Lalu kata Umar, berhentilah menceritakan keburukan pemimpinmu, karena boleh jadi pemimpinmu tidak tahu, belum sampai laporannya ke beliau. Jadi berangkat dari sini, kita semua hakikatnya adalah pemimpin. Yang direktur memimpin rumah sakit, kabid memimpin kasih-kasihnya, kasih-kasihnya memimpin staf karu dan sebagainya, karu-karu kepala instalasi memimpin staf-staf di ruangan, dan diri kita sendiri adalah hakikatnya pemimpin bagi diri kita sendiri dan keluarga. Bagaimana kita semua bisa berlaku adil dan memenuhi harapan yang kita pimpin. Begitu juga di rumah sakit kita, kalau ada mungkin yang masalah-masalah, mungkin pimpinan kita atau kasih kita atau kepala ruangan kita belum tahu, atau kasih kita belum tahu, kabid kita belum tahu, direktur kita mungkin belum tahu. Jadi kalau ada hal-hal yang belum sinkron, belum beres, diselesaikan dan bisa dilaporkan dan kita bicarakan dengan baik-baik. Dan setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabkan terhadap apa yang dia pimpin. Khairun nasi ampauhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi manusia yang lain.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolongan di dalam kemungkaran dan kejahatan. Itu saja yang mungkin Ulun dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.